Halo kawan modern, Selamat datang di podcast Dongeng Modern bareng gue Andrea. dan gue Izar, Di Kamis malam, episode ke-9. Di episode ke-9 kali ini kita bakalan ditemenin sama salah satu kawan modern kita yang bakalan menceritakan pengalaman horornya beberapa tahun yang lalu. Mungkin untuk itu langsung aja dia perkenalan diri dan langsung ceritain ceritanya. Oke. ya aku mulai ya. Oke. Kenalin, nama aku Danis. Aku baru aja lulus SMA dan sekarang umurku 19 tahun. Pengalaman yang bakal aku bawain kali ini terjadi pas aku kelas 1 SMA. Kalau nggak salah waktu itu bulan Juli 2018. Awalnya aku lagi jagain ibu aku di rumah sakit. Ibu aku udah terbaring sakit selama hampir kurang lebih 3 minggu. Dan waktu itu ibu aku dirujuk ke rumah sakit di salah satu kota T. Nama rumah sakitnya nggak perlu aku kasih tahu ya. Waktu itu aku jagain ibu sendirian. Karena waktu itu ayah lagi kerja. Dia kerja di kota asal aku tinggal. Jadi butuh waktu sekitar 2 jam buat sampai ke rumah sakit ini. Pas itu lagi bulan puasa. Jadi hawanya kayak yang ngantukin gitu. Dari siang aku tuh udah ngerasa kayak yang ngantuk. Dan pas yang itu tiba-tiba ayah aku telepon. Dan ayah aku ini posisinya lagi di kerjaan dia. Dia minta aku buat buka puasa bareng di sini. Aku iyain aja lah. Kan aku kira ayah bakal sampai sini sebelum maghrib. Harusnya sih. Gak lama setelah ditelepon ayah, aku udah ngerasa ngantuk banget itu tiba-tiba. Dan itu posisinya udah jam 4 sore. Tanpa aba-aba, aku tidur aja. Parahnya nih, aku tidur dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Tanpa sempat kebangun di tengah-tengah tidur. Asli itu pulas banget. Aku langsung batalin puasa dan cek HP. Pas itu udah banyak banget notif miss call dari kakak aku. Kira-kira ada hampir 100 miss call. Cuma kan pas itu HP aku silent. Jadi mau ditelepon berapa kali pun aku nggak denger. Nah, di sini posisi aku itu bingung. Kan udah jam 10 malam. Tapi aku belum lihat ayah aku di sini. Terus aku juga heran. Kenapa nggak ada perawat yang bangunin aku? Tapi ya udahlah, nggak terlalu aku pikirin. Next, aku telepon ayah buat tanyain posisi dia di mana. Ayah bilang kalau dia lagi OTW. Itu udah jam 10 malam. Kira-kira 1 jam lagi sampai katanya. Oh ya udah aku tungguin. Aku kira kan dia belum buka puasa gitu. Tadi juga bilangnya mau buka puasa bareng aku. Ya udah aku tungguin. Terus pas ayah aku sampai di rumah sakit, aku langsung ajakin dia cari makan. Itu posisinya udah jam 11 malam dan ayah aku dengan santainya bilang, "Oh maaf dek, tadi udah buka puasa duluan di rumah.
dan lupa ngabarin. Aku bingung dong, masa iya mau cari makan sendiri? Aku diem ada 30 menitan tuh sambil cari info tempat makan yang masih buka di jam segitu. Setelah ketemu tuh, aku putusin kan buat cari makan deket situ. Aku pesen ojol buat kesana. Pas keluar dari kamar tuh, hawanya kayak yang dingin banget. Dan ini rumah sakit udah sepi banget. Kayak gak ada penghuninya. Aku minta temenin abang ojol buat makan di sana. Dan aku minta anterin balik lagi. Itu aku selesai makan dan sampai di rumah sakit itu sekitar jam setengah 12 malam. Karena hawanya terlalu enak buat nongkrong dan aku juga belum ngantuk, jadi aku putusin lah buat nongkrong sebentar. Akhirnya nih, aku nongkrong di taman rumah sakitnya. Di taman itu nggak terlalu terang, karena sumber cahayanya tuh cuma dari lampu-lampu di air mancur yang ada di tengah-tengah taman itu. Aku bener-bener sendirian waktu itu dan nekat buat nongkrong. Ini posisi aku nongkrong nih, duduknya di pinggir lorong, yang lorong itu lampunya remang-remang. Dan aku duduk ngebelakangin lorong gelap yang aku nggak tahu itu arahnya kemana. Nah, lorong itu tuh nggak ada penerangannya sama sekali. Tapi aku santai aja sih, kan posisinya lagi di luar juga. Bisa dibilang pas itu aku duduk di pertigaan lorong. Jadi kalau lorong yang gelap tadi, kalau belok ke kiri dari tempat aku duduk nih ya, bakal ketemu lorong lagi. Tapi juga gelap dan sama sekali nggak ada penerangan. Jadi di sini tuh sepi. Malah cuman ada aku doang yang nongkrong kayaknya sih. Aku duduk di situ sambil mainan HP aku. Itu berarti jam 12 kurang dan gak kerasa udah hampir jam 12. Waktu itu fokusku teralihkan ke suara di belakang. Kayak tiba-tiba ada suara lonceng. Gak tahu sih lonceng atau kayak suara bel sepeda gitu. Bunyinya gini kira-kira, kerincing gitu. Agak lama juga. Karena aku penasaran ya, refleks aja aku nengok ke belakang. Di situ jarak aku sama tuh lorong gelap agak jauh. Jadi nggak terlalu jelas apa yang aku lihat di situ. Di remang-remang aku lihat kayak sosok putih. Cuma kan nggak jelas ya. Dia bentuknya panjang, yang lama-lama tuh malah kayak ngedeket-deket dan semakin deket ke aku. Makin lama makin jelas. Aku lihat itu jelas banget kalau dia terbang. Sama sekali nggak nyentuh tanah. Tahu nggak yang aku lihat? Ternyata pocong. Aku lihat pocong, tapi dia terbang. Bukan kayak yang loncat-loncat atau apa, tapi dia terbang. Sumpah aneh banget. Next, dia terbang dari lorong gelap itu, ngelewatin aku, terus belok ke arah lorong gelap sebelah yang tadi aku bilang. Jadi dia belok kiri ngelewatin aku dengan santai. Sambil terbang dan masih bunyi suara lonceng itu, aku nggak lihat jelas mukanya sih, tapi intinya muka dia itu pucet banget. Di situ aku cuma bisa berdiri, terus liatin dia terbang sampai ngilang. Sampai jauh dan terus ngilang dari pandanganku.
Pas lihat dia, aku nggak bisa gerak ataupun teriak, kayak yang nge-freeze tiba-tiba. Abis dia ngilang, barulah aku sadar. Dan aku buru-buru jalan ke arah resepsionis. Karena di sana ada yang jaga perawatnya. Dia negur aku sih, sambil tanya dan ketawa. Sendiri aja, kok berani? Ya aku cuma iyain aja kan. Dan anehnya tuh aku malah milih balik ke kamar lewat lift. Yang di sini itu kabar liftnya angker. Rumornya juga udah banyak yang diliatin di lift rumah sakit ini. Tapi untungnya pas itu aku nggak dikasih lihat apa-apa sih. Cuma kayak denger suara-suara aja. Sampai di atas, aku langsung balik ke kamar. Dan di sana ya udah pada tidur. Di atas juga udah nggak ada yang duduk-duduk ataupun nongkrong gitu kan. Karena abis lihat kejadian kayak gini, otomatis aku nggak bisa tidur. Dan paginya aku baru berani cerita sama ayah. Dan dia cuma pesan ke aku buat rajin-rajin baca doa dan jangan iseng ataupun sok berani di tempat-tempat kayak gini, kayak rumah sakit misalnya. Karena kita kan nggak tahu ada apa aja ataupun siapa aja di sana. Mungkin segitu dulu aja cerita dari aku, Kak. Kasih yang mau dengerin. Oke, Nis. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih. Pernah nggak sih kamu di rumah sakit yang sama pada saat kamu masih jagain ibumu, kamu kejadian hal-hal yang creepy lainnya gitu selain ngelihat tadi sosok pocong yang kamu bilang terbang lewatin kamu itu? Kira-kira pernah nggak kamu gitu? Ada sih, Kak. Tapi bukan di rumah sakit yang sama, di beda rumah sakit. Oh, tapi pada saat kamu nungguin ibumu juga gitu ya? Iya, sama. Nungguin ibu. Ceritanya gimana tuh, Nis? Jadi, waktu itu aku lupa sih kejadiannya tahun berapa, tapi aku masih SMP kayaknya. Jadi aku nungguin ibu di rumah sakit kan. Dan aku iseng tuh jalan-jalan keliling rumah sakit itu. Terus aku iseng jalan ke arah kamar mayat. Nah, aku iseng mainan di sana. Nggak tahu kenapa sih. Terus pas balik ke kamar tuh, di kamar kan cuman ada aku sama ibu. Posisinya nih aku waktu ke kamar mayat itu sore ya. Jadi ini aku diganggunya pas malam. Kan di kamar cuman ada aku sama ibu. Waktu itu posisinya malam, tapi nggak ada perawat lewat situ. Nah, ibu aku lagi tidur. Aku duduk di sofa gitu, mainan HP. Tiba-tiba kayak ada suara ketok-ketok pintu. Terus aku lihat, aku intip, nggak ada orang. Nah, mungkin itu menurut aku mungkin anak kecil gitu kan. Ya aku biarin aja lah, aku balik duduk. Terus ada lagi suara ketok-ketok pintu. Kali ini aku buka pintunya tuh, tapi nggak ada orang sama sekali. Dan aku lihat juga nggak ada perawat posisinya waktu itu, cuman bener-bener nggak ada siapa-siapa. Terus juga pernah sih aku dikasih bau-bau gitu, Kak, pas di rumah sakit juga. Kalau aku mau tanya deh, iya, jadi sosok pocong tuh sebenarnya nggak kayak yang di film-film gitu ya? Sebenarnya tuh sosok pocong di aslinya tuh kayak gimana sih, Nis? Pocong, iya sebenarnya ya pocong itu beda-beda sih, Kak, kalau menurutku. Kan
kadang ada ya orang yang lihat pocong itu mukanya pucat, terus juga ada yang lihat dia nggak ada matanya dan nggak ada hidungnya, terus juga ada yang lihat pocong ini tinggi banget sampai tiang listrik gitu Kak. Jadi nggak mesti sih Kak, beda-beda. Kalau yang di kasus kamu nih, kamu ngelihatnya sosoknya kayak gimana? Kamu sempat ngelihat mukanya nggak sih? Pucat Kak, jadi kayak cuma sekilas doang, aku nggak terlalu memperhatikan muka, nggak berani. Jadi suara loncengnya itu nih, lonceng si pocong itu nih ngikutin gerakan pocong itu atau diem aja suara loncengnya tetap jauh di lorong itu? Ngikutin Kak, soalnya juga ngikutin. suara loncengnya tuh muncul waktu pocongnya kelihatan. Tapi kamu lihat loncengnya itu nggak? Enggak ada, jadi cuman bunyi doang. Suaranya doang? Suara doang, ngiringin itu pocong gitu. Itu pertama kali kamu lihat atau sebelumnya kamu tuh udah pernah lihat? Kalau pocong pernah sekali sebelumnya, tapi cuma kayak cahaya doang, nggak sejelas waktu itu. Oh gitu. Kenapa Zar? Karena tahu nggak sih Andre, nggak tahu kenapa kok Kenapa? pocong tuh identik banget dengan lonceng ya Andre. Karena pernah lu cerita ke gua kan, ada beberapa case pocong tuh muncul dengan suara lonceng, makanya kayak identik banget gitu. Apa hubungannya nih? Cukup menarik sih sebenarnya case-nya. Mungkin nanti ke depannya kalau kita ngulik-ngulik kita bakalan kabarin lagi ke teman-teman pendengar semua apa hubungannya, apa korelasinya gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang ngedengar podcast ini tahu kenapa alasannya, bisa banget bantu kita jawab ya. Betul. Karena di beberapa case yang lu pernah cerita juga Andre kan, pocong pasti diiringi dengan suara lonceng. Makanya ini cukup menarik banget sih nih setelah gue dengar cerita dari Danis ya. Oke. Iya benar-benar. Karena menurut gue kayak yang tadi dibilang Danis kan, ada kayak ngetok-ngetok gitu kan pada saat dia di kamar rumah sakit itu. Makhluk halus itu gerakin benda aja atau ngeluarin bau aja sebenarnya perlu energi banyak banget kan. Apalagi dia nampakin diri gitu Andre. Si pocongnya nampakin diri berarti energinya bener-bener kuat banget gitu. Dan cukup agak lama ya nih, sekitar berapa lama nih kalau boleh tahu dia jalan itu, dia terbang? Ya kurang lebih 1 menit. Wow, cukup kurang lama. Dikit ya itu. Itu cukup lama loh Andre. Tapi begitu dia muncul tuh maksudnya dia ngeliatin Danis atau kayak nggak peduli ada Danis di situ, jadi dia lewat aja gitu? Lewat aja. Menurut Danis gimana? Lewat aja Kak, menurutku sih. Dia nggak ngeliatin aku. Iya Kak. Tapi katanya kalau misalkan ngelihat makhluk halus tuh sebenarnya mereka nggak senyata itu ya Nis? Bener nggak sih? Jadi kayak hologram gitu? Iya betul Kak. Betul, soalnya kan mereka tuh bisa nampakin diri juga, mereka ngambil energi dari manusia yang mau diliatin gitu loh Kak. Kayak misal ya, aku takut dan mereka nih malah nyerap energi aku biar aku makin bisa lihat dia. Jadi semakin takut aku, semakin bisa kelihatan dia, dan semakin lama durasi dia buat nampakin diri gitu Kak. Jadi sih intinya sebisa mungkin kita jangan terlalu takut berarti ya Nis dari case tersebut ya Nis. Iya Kak, betul. Terus juga aku ada info nih kalau sebenarnya makhluk kayak gitu tuh lebih peka sama ucapan hati kita gitu Kak, daripada ucapan secara langsung. Jadi misal kita ngebatin apa ya, misal aku ngebatin, aduh di sana ada pocong nih, aduh di sana ada pocong nih, ya bisa beneran di situ ada pocong gitu Kak. Oke. Karena mungkin dari yang pernah aku denger ya dan pernah aku baca, mereka tuh berbentuk seperti apa yang kita pikirkan, ya nggak sih? Jadi kalau kita mikirinnya pocong, datangnya pocong. Kalau kita mikirinnya genderuwo, datangnya genderuwo. Gitu nggak sih? Iya, bener nggak sih? Betul Kak, kayak gitu sih. Setahu aku. Berarti hati-hati banget ya terhadap pikiran nih. Iya Kak.
Berarti mereka tuh kontak batin ya? Iya, betul. Oke deh. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyain, Zer? Udah sih cukup kalau dari gue. Mungkin bisa ditutup lagi nih. Iya. Oke. Segitu aja cerita dari aku. Makasih buat yang udah mau dengerin sampai selesai. Oke, terima kasih Danis. Sama-sama, Kak. Sekian cerita dari kita di Kamis malam kali ini. Terima kasih buat kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbangkan ceritanya, bisa kontak kita melalui Instagram yang ada di description atau via email yang ada di description juga ya. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar, Dan gue Andrea. pamit undur diri. See you.